Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belena Nabela Putri dari kelas L2 Indralaya dengan NIM 07011282429063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dagang. Nah, jadi pada buku ajar yang diberikan, yaitu buku ajar tentang hukum dagang, pada bab pertamanya yaitu tentang pengantar hukum dagang. Hukum dagang ini adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam dunia bisnis dan perdagangan. Sumber hukum dagang di Indonesia ini berasal dari yang pertama adalah KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua adalah KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga adalah Peraturan Perundang-undangan. Yang keempat adalah kebiasaan dalam perdagangan. Dan yang kelima adalah jurisprudensi atau keputusan pengadilan terdahulu. Pada bab 2 yaitu ada subjek dan objek hukum dagang. Nah, subjek hukum dagang ini mencakup yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha secara terus-menerus. Yang kedua yaitu perusahaan itu sendiri merupakan entitas yang melakukan produksi atau distribusi barang ataupun jasa untuk keuntungan. Yang ketiga ada badan hukum, ini bisa berupa PT, koperasi, BUMN, firma, atau CV. Nah, objek pada hukum dagang ini mencakup semua barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu perusahaan dan bentuk-bentuk usaha. Yang pertama adalah jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan dan badan hukumnya. Yang satu perusahaan perseorangan dimiliki satu orang dengan tanggung jawab yang penuh. Yang kedua adalah firma atau FA. Ini merupakan usaha bersama yang memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Yang ketiga adalah Commanditaire Vennoscape atau CV. Ini merupakan gabungan sekutu aktif dan juga pasif. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Ini merupakan badan hukum pemisah aset pemilik dan perusahaan. Yang kelima adalah koperasi. Ini berbasis asas kekeluargaan, profit untuk anggota. Dan yang keenam adalah BUMN, badan usaha milik negara, perusahaan milik negara untuk kepentingan publik. Nah, pada bab 4 merupakan perjanjian dalam hukum dagang. Syarat sah perjanjian hukum dagang menurut KUH Perdata pasal 1320, yang pertama adalah kesepakatan para pihak, yang kedua adalah kecakapan hukum, yang ketiga adalah objek tertentu yang dijanjikan, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Nah, jenis-jenis perjanjian dagang yang pertama adalah ada jual beli, sewa menyewa, leasing, waralaba atau franchise, terus agen dan distributor. Nah, pada bab 5 yaitu surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Jenis-jenis surat berharga ini bisa berupa yang pertama adalah cek. Cek ini merupakan instrumen pembayaran dari rekening bank. Yang kedua ada wesel. Wesel ini adalah surat perintah pembayaran pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah promise atau janji tertulis untuk membayar sejumlah uang. Yang keempat merupakan saham. Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dan yang kelima ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang hukum dagang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.